Asu Baung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asu Baung merupakan sosok makhluk menyeramkan dengan bagian tubuh manusia, namun berkepala serigala atau anjing. Dan karena itulah masyarakat Jawa menamakannya asu. Sementara baung adalah karena suara dari sosok ini yang seringkali memecah keheningan malam sehingga suasana desa menjadi sangat mencekam. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Dan kisah ini bisa dikatakan sebagai kisah yang menyeramkan, karena untuk kisah kali ini kita tertuju kepada sebagian warga yang ada di desa itu, dan itu pun secara tak wajar. Desa itu mengalami kematian beruntun, dan bagaimana keseluruhan ceritanya, silahkan simak. Bismillahirrahmanirrahim. Semua nama dan tempat dalam cerita kali ini kami samarkan, karena kami sudah berjanji kepada narasumber untuk menjaga rahasia kisah ini secara rapat-rapat. Cerita pun dimulai. Kisah bermula ketika ada salah seorang yang bernama Joko. Joko melakukan pindah rumah dari kota S ke kota T. Dengan mengemas barangnya, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek tua yang tak sengaja melihatnya. Lalu nenek itu pun menanyakan perihal apa yang akan dilakukan Joko dan keluarganya tersebut. "Arep nang ndi le?" ucap nenek tua itu. Sembari mengemas barangnya, Joko pun menjawab pertanyaan dari nenek tua tersebut. "Oh, anu mbah, iki arep pindahan. Soale nang kantorku, aku arep dipindah tempat nang kota T," disamarkan. Lalu mendengar ucapan itu, sontak nenek tua itu pun bertanya kembali, "Loh, sing bener, nang kono iku terkenal angker lho le, aja gabah kon iku." Lalu Joko pun menjawab, "Gak apa-apa mbah, toh yo nang kono akeh bature," ucap Joko sembari dia mengangkat salah satu kardus bawaannya. Dan singkat cerita, akhirnya Joko dan istrinya pun pergi meninggalkan rumah lamanya yang berada di kota S tersebut. Lalu saat itu pukul 7 malam, tiba-tiba hujan mengguyur kota S. Dengan derasnya hujan, Joko pun menaiki kendaraannya dengan pelan dan diiringi nyanyian dari lagu zaman dahulu yang ia dengarkan di radio mobilnya. Bu, aja turu ya. Mengko lek wis tekan kota L, kene mandek mangan. Wetengku luwe, Bu, ucap Joko sembari menyetir mobilnya. "Oh iya, Mas. Aku iki ya luwe, Mas. Wes mengko mangan neng warung biasane wae." Singkatnya, mereka akhirnya tiba di kota L. Namun setelah mereka sampai di warung yang biasa mereka kunjungi dan apesnya mereka, ternyata warung tersebut tutup dan mereka berniat untuk memasak apa yang dia punya kala itu di rumah. Dan tak lama berselang, mereka akhirnya sampai di perbatasan antara kota L dan kota T. Dan di situ mereka memutuskan berhenti di sebuah warung, yaitu warung kecil, dengan tujuan akan membeli sebuah roti untuk mengenyal perutnya selama perjalanan berlangsung. Dan singkatnya, akhirnya mereka pun sampai di kota T. Dia pun sekarang berada di kecamatan M. Mas, arep takon Mas, lek arep neng desa R iku moro neng ndi ya Mas?" tanya Joko kepada seorang pria yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Lalu dengan sigap, pria itu pun menunjukkan arah kepada Joko. Yang di sini kita tahu bahwa kisah ini terjadi sekitar tahun 1988, di mana pada tahun tersebut belum ada yang namanya Google Maps. Yang
Akhirnya Joko pun bertanya kepada pria tersebut. Dan setelah mengetahui arah yang diberikan pria itu, Joko dan istrinya pun tancap gas untuk pergi ke desa R. Lalu setibanya Joko di perbatasan desa R, tepatnya di bawah sebuah gapura perbatasan desa, Joko pun seketika terdiam melihat suasana desa yang begitu sepi. Karena bisa dibilang saat itu desa tersebut masih seperti desa yang sangat sepi penduduknya. Ini semua dikarenakan desa tersebut berada jauh dari kota. Bahkan bisa dikatakan desa tersebut akan memakan hingga 1-2 jam untuk pergi ke pusat kota tersebut. Lalu omongan nenek yang pernah Joko dengar pun kembali diingatnya. Dan sekarang Joko benar-benar berada di tempat di mana ini merupakan tempat yang sangat terpencil, sepi, gelap, dan sunyi. Itu pun seketika ia rasakan setelah ia menginjak desa R tersebut. Dan banyak yang bilang, di mana ada kesunyian, disitulah rahasia dijaga rapat-rapat. Dan kini Joko bersama istrinya pun harus bersiap untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pengurus desa di desa yang sangat terpencil tersebut. Jam pun menunjukkan pukul 11 malam. Dan biasanya jam segitu di kota es yang pernah ia tinggali, biasanya tak henti-henti suara mesin dan klakson dari kendaraan. Namun untuk saat ini yang ia dengar hanyalah hembusan angin dari arah hutan. Assalamualaikum, permisi. Halo, Pak, Bu, Assalamualaikum, ucap Joko sembari mengetuk sebuah pintu kayu Jawa kuno dari rumah Pak RT di desa tersebut. Oh, Mas Joko, monggo Mas. Duh, gak omong-omong dhisik to Mas. Nah, saiki mrene, sahut Pak RT yang mempersilahkan mereka berdua masuk ke dalam rumahnya. Anu Pak, niku wau kalau arep berangkat esok, tapi kok istri malah ngejak saiki soalnya arep langsung beres-beres, jawab Joko dengan nada yang lembut. Dan langsung saja Joko pun diajak ke rumah, di mana rumah tersebut merupakan rumah yang akan Joko tempati bersama istrinya tersebut. Yo ngene iki Mas, suasana desa iki ya opo kerasan toh, ucap Pak RT kepada Joko sembari berjalan menuju rumah tersebut. Mboten napa-napa Pak, kerasan kok Pak, sahut Joko. Lalu mata Joko pun seketika tertuju kepada sebuah tanda yang terbuat dari kain hitam yang dilipat di sebuah bambu, dan di sampingnya terjejer sebuah lentera kecil kuno yang begitu seram untuk dilihatnya. Pak, niku nopo nggih Pak? Tanya Joko kepada Pak RT sembari menunjuk ke arah kain tersebut. Oh, iku cuma tondo Mas, tondo yang daerah iku daerah digawe obongan sep, jawab Pak RT. Dan kita tahu obongan sep merupakan sebuah tempat yang dimana digunakan untuk membakar sebuah kemenyan atau jerami yang diikat dengan tujuan untuk sebuah acara seperti pernikahan, sunatan, ataupun sedekah bumi. Oh, enggak Pak. Singkatnya, Joko pun kini sampai di rumah barunya. Rumah yang terbuat dari kayu dengan bentuk rumah yang khas seperti rumah adat Jawa kuno. Nah, sampai Mas, ucap Pak RT. Nggih Pak, matur suwun nggih, sahut Joko sembari dia mengangkat tas yang berisi barang bawaannya. Dan singkatnya, setelah dia membereskan apa yang mereka bawa pun, mereka berdua memutuskan untuk langsung tidur dan tidak jadi untuk masak pada malam itu. Dan pagi pun tiba. Saat itu Joko masih bisa berlibur, dikarenakan saat itu merupakan hari Minggu. Mas, mau bengi krungu apa ora? Ono suara asu loh Mas, ujar sang istri kepada Joko. Ya jelas toh Bu, iki mono desa neng tengah alas, yo isih akeh toh kewan ning alas, jawab Joko sembari dia minum kopi buatan sang istri tersebut.
Namun anggapan Joko sangat berbeda dengan anggapan istrinya. Karena istri Joko menganggap bahwa ini merupakan pertanda buruk. Dia benar-benar bisa merasakan dari suara yang ia dengar malam tadi. Mas, coba takono Pak Prapto. Prapto, iya, dia merupakan kepala desa R, yang dimana Prapto juga merupakan seorang guru dari pencaksilat SH Teratai. Wis to Bu, gak usah khawatir ngono iku piye to. Iki lo kewan Bu, gak usah wedi apa. Ujar Joko sembari meninggalkan istrinya untuk berkunjung ke rumah Pak RT. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Suara terdengar dari masjid pun berkumandang, pertanda bahwa ada seorang yang meninggal. Akhirnya Joko yang berniat untuk ke rumah Pak RT pun dengan tujuan hanya ingin bertamu, kini berubah. Joko akhirnya bersama Pak RT datang ke rumah orang yang meninggal tersebut. Kok dicakar macan coba wetenge? Ucap Joko kepada Pak RT. Namun Pak RT di situ hanya dia sambil menatap tajam ke arah jasad lelaki tersebut. Dan di sini kita semua tahu bahwa jasad tersebut merupakan seorang lelaki yang berumur 35 tahun yang pekerjaannya adalah sebagai petani. Dan dia saat itu ditemukan meninggal dunia di sawah yang dekat dengan arah hutan di sebelah selatan rumahnya. Dan jasad lelaki itu tampak mengenaskan dengan luka di bagian perutnya seperti bekas tikaman hewan buas. Namun, jika itu merupakan hewan, lantas hewan apa yang menikam lelaki tersebut? Dan singkat cerita, pemakaman pun dilakukan untuk menguburkan jasad lelaki tersebut. Lalu setelah selesai pemakaman, akhirnya Joko pun bergegas pulang. Dan sesampainya di rumah, istrinya pun kembali berkata, "Nah, deloken Mas, bener toh apa jariku?" Tanpa menjawab satu kata pun dari omongan istrinya, Joko pun bergegas pergi ke sebuah kamar mandi, yang dimana kamar mandi tersebut lumayan jauh dari rumahnya. Dan kamar mandi tersebut dikelilingi sebuah pohon besar, dan ada sekitar 4 pohon yang mengelilingi kamar mandi tersebut. Dan pada akhirnya Joko pun saat itu mandi untuk membersihkan badannya. Karena yang kita tahu bahwa Joko habis menghadiri sebuah pemakaman, yaitu pemakaman lelaki yang tadi. Suara seperti meraung-raung, namun terdengar begitu kecil. Dan tak hanya itu, suara langkah kaki pun seperti mengelilingi kamar mandi itu pun tak lepas dari situ, yang sontak membuat Joko pun kaget. Halo, sopo iku? Ucap Joko yang memastikan keadaan di sekitar kamar mandi tersebut. Namun semua ucapan Joko pun tak menerima sahutan dari siapapun. Lalu singkatnya, setelah Joko mandi, kini Joko kembali ke rumahnya dan merebahkan badannya hingga dia pun tak kerasa. Kini dia tertidur, dan dalam tidurnya kini Joko sedang bermimpi. Dia bermimpi bahwa dia dan istrinya sedang memakan bangkai, yaitu bangkai manusia, di mana bangkai manusia yang ia makan merupakan lelaki yang tadi pagi meninggal. Dan mengetahui semua itu, sontak Joko pun terbangun dengan keadaan yang basah kuyup oleh keringat dan nafas yang ngos-ngosan. Lalu ia pun memandang ke arah jam, dan sekarang jam menunjukkan pukul 5 sore. Dan tak lama kemudian, suara azan pun berkumandang. Akhirnya Joko dan istrinya pun bergegas untuk mengambil air wudhu di samping rumahnya. Lalu bergegas pula pergi ke masjid yang tak jauh dari rumahnya. Dan singkat cerita, malam pun tiba, di mana ini merupakan tengah malam. Joko pun terbangun karena rasa haus yang tak bisa ditahan.
Suara seperti suara serigala itu pun terdengar jelas di telinga Joko. Sontak, Joko pun melihat ke arah jendela belakang rumahnya. Namun yang ia lihat hanyalah sebuah hutan lebat dengan gelapnya malam. "Opo yo mau iku?" ucap Joko dalam hati. Lalu tak kerasa kini 1 bulan pun Joko berada di desa tersebut. Dan saat itu jam 6 pagi, Joko bersiap untuk pergi bekerja, dan istrinya juga menyiapkan sarapan untuk Joko. Lalu istrinya pun bertanya kepada Joko, "Mas, ya opo gak ono rencana pindah ta Mas? Aku wis koyo ora kerasan neng kene. Ada teko opo-opo Mas?" ucap istri Joko sembari menyiapkan sarapan untuk Joko. "Tenang to Bu, mengko nek oleh panggilan yang kota es kene pindah Bu," jawab Joko dengan lembut, dan ucapan itu pun membuat lega istri Joko. Lalu singkatnya hari pun berganti sore. Suasana dingin pada sore ini pun terasa, serta kesunyian di desa ini pun semakin terasa. Di situ Joko berjalan dari tempat kerja menuju ke rumahnya. Dengan tenang ia berjalan setapak menuju rumahnya. Lalu tak lama dari itu ia pun kembali mendengar ada suara yang sama seperti yang ia dengarkan dulu waktu mandi. Ya, benar saja. Suara itu seperti suara hewan yang sedang meraung. Namun tak terlihat sama sekali ada hewan di sekitar situ. Lalu sesampainya di rumah, Joko dibuat terkejut dikarenakan Joko mendapati istrinya tak ada di rumah. Lalu dalam rasa panik tersebut, terlihat dari arah depan rumahnya ada seorang perempuan berjalan dengan membawa sebuah lampu lentera. "Ya Allah bu, kon disampaianiku." Ya benar saja, perempuan yang Joko lihat itu pun merupakan istrinya sendiri. Sontak istrinya pun bercerita bahwa sewaktu sore tadi ia sedang memasak untuk makan malam mereka. Namun istri Joko kala itu mendengar seperti hewan yang meraung-raung, namun sangat kecil. Lalu istri Joko itu pun pergi ke rumah Pak RT untuk melaporkan kejadian tersebut. Dan benar saja, tak lama dari itu, tepat sebelum azan Isya berkumandang, kini kita mendengar lagi. Terlebih dahulu ada suara dari masjid yang sedang menyiarkan orang yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan disusul dengan suara aungan keras dari dalam hutan. "Ya Allah, kok medino ono wong mati iki kenapa ya?" ucap Joko dengan rasa yang sangat penasaran. Lalu tak lama dari itu terdengar ketukan pintu. "Assalamualaikum Mas Joko." "Waalaikumsalam. Oh Pak RT toh, monggo Pak," sahut Joko kepada Pak RT yang kala itu ia akan mengajak Joko untuk bareng ke rumah orang yang meninggal tersebut. Lalu singkat cerita, mereka pun berempat memutuskan untuk pergi bersama ke rumah tersebut. Joko dan istrinya pun bertanya kepada Pak RT tentang suara apa yang sering terdengar di arah hutan tersebut. Dan ketika kita mendengar suara itu, pasti setelahnya ada korban jiwa. Lantas Pak RT pun dan istrinya tak bisa menyembunyikannya lagi. Dan kini Pak RT pun bercerita bahwa sekitar 17 tahun yang lalu, kampung ini pernah ada seorang yang bernama Supono. Ya, benar saja, Supono kala itu merupakan seorang kepala desa di desa tersebut. Dan dia kala itu, dia juga mengadakan sebuah acara pagelaran wayang kulit. Dan kita harus tahu bahwa desa ini dulunya merupakan desa yang cukup ramai. Bahkan banyak pula pendatang dari kota lain untuk tinggal di desa ini. Ya, dengan alasan desa ini merupakan desa yang sejuk dan indah. Namun semuanya berubah ketika desa ini kedatangan seorang pemimpin yang kita sebut tadi. Ya, benar, Supono.
Dikarenakan memang Supono dari kota, dia pun setiap ada warga yang melapor atas kejadian yang tak masuk akal, itu pun disangkalnya. Dia tak percaya atas apa yang menimpa desanya. Dan dia juga telah meninggalkan sebuah tradisi desa, yaitu desa ini dengan tidak mengadakan acara sedekah bumi, yang malah diganti dengan acara pengajian dan musik-musikan lainnya. Namun setelah dia meninggalkan semua tradisi yang ada di desa ini, akhirnya desa ini pun mengalami sebuah teror yang sangat mengerikan. Dan di mana teror ini bisa sering disebut oleh warga sekitar, yaitu pagebluk. Di mana teror tersebut merupakan teror dari makhluk siluman, yang bisa kita sebut makhluk jadi-jadian. Dan makhluk tersebut berupa manusia dengan kepala anjing. Dan pada waktu itu desa ini diserang setiap malam. Lalu setiap malam pun ada korban jiwa yang berjatuhan. Sehingga kami dengan semua warga pun dengan berat hati melakukan demo kepada sang kepala desa tersebut. Kita hanya ingin meminta kampung kita aman dengan mengembalikan tradisi kami. Namun semua itu sudah terlambat, ibarat nasi yang sudah menjadi bubur. Lalu kita pun diajak kembali ketika Supono waktu itu mengadakan pagelaran wayang kulit. Dengan tujuan ini merupakan acara sedekah bumi. Lalu pada singkatnya, pada saat pagelaran wayang kulit itu sedang berlangsung, tiba-tiba angin berembus sangat kencang dengan diiringi suara aungan yang sangat kencang, yang seketika membuat seluruh warga merasa ketakutan. Dan ditambah lagi pada saat itu semua cahaya yang ada di desa itu pun seketika padam. Dan kini desa seketika menjadi sebuah desa yang sangat mengerikan. Lalu tak lama berselang, kini terdengar suara teriakan yang sangat kencang dari segala penjuru arah. Yang kita tak bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu benar-benar terasa seperti jantung Pak RT pun berhenti seketika karena mendengar suara teriakan-teriakan tersebut. Namun Pak RT kala itu tak mampu melihat apapun. Lalu pada puncaknya, saat itu seketika suara menghilang. Kini hanya ada suara hembusan angin yang menyapu dedaunan. Dan tak lama dari itu, kembali ada teriakan yang sangat kencang dari arah timur. Ah! Suara itu sangat jelas didengarnya. Ya, benar. Suara itu memang suara yang Pak RT kenal, seperti suara Supono, sang kepala desa. Namun suara itu hanya terdengar sebentar. Lalu singkatnya, cahaya pun kembali menyala, yang entah dari mana asalnya. Kini Pak RT dan sebagian warga yang selamat pun melihat bahwa banyak sekali jasad manusia di depan mereka, dan dengan luka yang sama seperti ada 4 sayatan di bagian perutnya. Dan kini kita pun kembali ke Joko saat ini. Lalu mengetahui semua itu, kini membuat Joko sangat terpukul atas kematian sebagian warga yang ada di sini. Dan singkat cerita, prosesi pemakaman pun telah selesai. Kini seluruh warga pun akan berjalan kembali ke arah rumahnya masing-masing. Namun di tengah perjalanan, kini kembali mereka mendengar seperti aungan yang terdengar sangat jelas di sebelah selatan desa mereka. Ya, benar. Sebelah selatan desa mereka merupakan hutan yang sangat lebat. Dan aungan tersebut terdengar tak hanya satu, namun bisa dikatakan lebih dengan suara yang bergantian. Lalu Joko pun kini memutuskan untuk memanggil bantuan dari kota Es. Dan dengan ditemani sang istri, akhirnya Joko pun menemukan seseorang yang mempunyai tembak yang sering digunakan untuk berburu kijang di hutan. Dan beruntungnya Joko kala itu menemukan pria tersebut tanpa basa-basi mau membantu Joko. Lalu singkatnya Joko pun kembali setelah keesokan harinya. Namun kabar duka pun kembali terdengar di telinga Joko.
Pak RT mengabarkan bahwa tetangga sebelah sudah meninggal. Lalu mendengar semua itu pun, Joko semakin marah dengan suara yang lantang. Ia akan membawa makhluk itu yang telah meneror desa ini baik secara hidup ataupun mati. Namun belum saja rencana itu pun berjalan. Kini tepat tak jauh dari arah mereka semua, terlihat sosok tinggi besar dengan bulu yang lebat dan dengan disorot oleh cahaya rembulan. Kini sosok itu pun terlihat dengan jelas. Sosok tersebut merupakan sosok di mana ia memiliki tubuh seperti manusia berotot dengan bulu yang lebat serta mempunyai kepala yang menyerupai anjing. Dan kini Joko pun sadar bahwa memang benar sosok tersebut merupakan siluman yang mustahil bisa ditembak. Lalu Joko pun memutuskan untuk mengembalikan ritual yang telah lama warga sini tinggalkan, seperti mengadakan sedekah bumi dan yang lain. Lalu akhirnya dengan datangnya sosok Joko itu membuat desa ini kembali aman. Namun tak lepas begitu saja, Joko pun akhirnya mengajak satu persatu warga desa ini untuk menjual tanahnya dan pindah ke desa yang lain. Desa yang layak huni, yang mudah terakses oleh jalan raya. Dan singkat cerita, kini desa ini pun telah menjadi desa yang mati. Desa yang pernah membawakan sebuah kisah yang tak akan pernah bisa dilupakan Joko selama hidupnya. Dan kini kisah ini dijadikan sebagai kisah pelajaran yang sangat penting, bahwasanya kita memang boleh menjunjung agama kami, namun untuk tradisi leluhur kita jangan pernah sesekali melupakannya. Dan cerita pun selesai. Jika kalian suka dengan cerita kali ini, silahkan like video ini. Dan saya sangat minta maaf untuk semuanya jika saya ada sebuah kekeliruan dalam pembacaan cerita kali ini, atau kurang menariknya dalam cara saya menyampaikan cerita kali ini. Dan cerita ini diakhiri dengan kita semua mengucapkan alhamdulillah. Semoga kita semua tetap terlindungi dan dijauhkan dari mara bahaya yang akan datang. Salam dan sukses selalu untuk kalian semua, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.